Pendidikan kita ini, dunia pendidikan ini nggak baik-baik saja nih Mas Iman. Menurut Michael Apple itu justru sekolah itu adalah upaya kelas dominan untuk mempertahankan. Kalau penuntut ilmu itu kan punya giro, dia punya giro, seperti ya. apapun dia akan mencari. Jadi ilmu itu dicari. Jadi Tapi kalau ini kan dibentuk, peserta didik itu dibentuk. Dan dari aspek itu sudah bermasalah sebenarnya. Jadi yang mendasar yang pertama adalah soal yang sangat sistemik ya, bahwa kebijakan minimal 5 tahun terakhir ya, kita tuh tidak punya grand design. Makin ke sini hal-hal gratis itu makin tidak ada, sehingga hanya dari uang saja kehidupannya. Nah makanya kemudian guru sekarang ngejar materi karena basic income-nya. Kalau dulu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di podcast Ladisnu dengan program Fikih Warung Kopi. Pembahasan fikih tapi dikemas dalam kemasan yang santai. Saya kali ini temani oleh, ini udah sering bersama dengan kita, Dr. Kiai Jufri Halim. Apa kabar Kiai, sehat ya? Alhamdulillah. Dosen UIN Syarif Hidayatullah. Dan ya, ini ada anak muda kita, ya, Mas Iman Zanatul Khairi. Sekarang di mana Mas Iman? di Perhimpunan Pendidikan Guru. Oh, Perhimpunan Pendidikan P2G itu ya, praktisi pendidikan ya. Ini kayaknya kondisi pendidikan kita ini, dunia pendidikan ini nggak baik-baik saja nih Mas Iman. Iya, memang situasinya lumayan buruk ya, intinya soal pembiayaan sih. Iya. Makin kesini. Soal fulus ya. Makin kesini ini kayaknya negara makin irit soal pendidikan. Dari dasar sampai pendidikan tinggi itu makin sedikit kurang. Maksudnya makin sedikit? Jadi misalkan anggaran untuk pendidikan sudah 20%. Iya. Tapi pas netes ke sekolah, ke kampus, membiayai anak-anak kita, mahasiswa, itu netesnya sedikit banget. Oh gitu? Iya. Lalu itu kok bisa netes sedikit itu gimana? Ya ada macam-macam, misalkan di APBN-nya misalkan ternyata anggaran untuk pembiayaan itu sedikit, lebih banyak ke, malah di 20% pendidikan itu untuk dana desa malah. Iya, dana desa. Lah kan itu ada anggaran sendiri kan untuk dana desa? Oh enggak, dari 20% pendidikan. Diambil dari situ? Jadi 20% pendidikan, ada dana desa, transfer ke daerah. Kalau daerah itu macam-macam ya. Yeah. Bisa dinas pendidikan, bisa gaji guru PNS daerah dan lain sebagainya. Tapi ada dana desa juga ada. Oh Dan gitu. iya, tidak semuanya dikelola oleh Kemdikbud. Ada Kemenak juga ya, jangan lupa. Dan Ya, sekolah-sekolah dinas lain. di bawah ke sekolah-sekolah di bawah Kemenak itu masuk dari APBN 20% itu bukan anggaran Kemenak itu ya? Bukan, dari 20%. Bukan, iya betul, bukan anggaran Kemenak itu. Iya, Masuk dari 20%, itu. betul. Oh, jadi 20% ini sebenarnya di apa namanya di klaster-klaster gitu ya, buat. Iya, betul. Iya. Nah, ini apa ya, kok jadi semakin kayak ini orang susah ini kayak nggak boleh sekolah tinggi. Iya, betul. Tidak boleh sekali. Jadi kalau dirunut secara panjang memang ada proses yang sangat panjang upaya untuk yang tadi ya, komersialisasi pendidikan. Iya. Itu rentangnya sangat panjang sebetulnya. Iya. Dan kebetulan ketika menterinya dipilih Pak Nadiem, ya makin-makin. Iya. Nah, sebetulnya ada beberapa peraturan undang-undang, misalkan untuk UKT. UKT kan uang kuliah tunggal ya. Iya. Itu sebetulnya bahasa uang kuliah tunggal itu sebetulnya bahasa yang baik tadinya. Iya. Karena baiknya gimana? Karena kalau dulu kan sebelum ada uang kuliah tunggal ada uang pangkal. Ketika mau masuk kampus sekolah itu kan langsung terenyak, pangkalnya gede banget nih. Iya. Diganti dengan UKT itu dengan maksud jadi lebih sedikit gitu. Tapi ternyata bohong, mahal-mahal juga. Jadi istilahnya bagus, praktiknya enggak. Oh, gitu. Tapi itu porsinya juga disesuaikan kan yang nggak mampu nanti di UKT 1, yang mampu di UKT 7. Kan sebenarnya juga menjaring, niat awalnya mungkin bagus itu tuh bagus. Jadi ada klasifikasi sesuai dengan kemampuan. Betul. Tapi kalau kayak di ini ya, kayak di Eropa, di Finlandia atau di Swedia itu kan justru sampai perguruan tinggi itu gratis gitu. Padahal mereka penduduknya itu cuma sekian persennya penduduk Indonesia. Kita ini 270 juta. Betul. Penduduk Indonesia. Kemudian kekayaan alamnya yang melimpah gitu kan.
Kok nggak bisa kok sekolah gratis itu kenapa sih? Jadi paradigma dasarnya itu adalah bahwa pendidikan itu harus harus dikomersilkan. Jadi ide itu yang berbahaya. Makanya kita menyebut Jadi pendidikan harus dikomersilkan. harus dikomersilkan. Kan kita dalam dunia kerja dalam pemahaman gaya lama itu kan ini. Ya. Pendidikan harus dikomersilkan. harus dikomersilkan. Menarik tuh kalimat itu. Nah, jadi kan dalam pemahaman Memang ada dari pemerintah emang itu punya niat kayak gitu harus dikomersilkan. kalau dilihat dari berbagai peraturan dan perundang-undangannya arahnya ke sana. Arahnya ke sana Arahnya gitu. ke sana. Betul. Lah, ya jadi wajar aja dong kalau misal outputnya produk dari pendidikan kita itu ya koruptor semua isinya. Kenapa? Ya ketika mereka pendidikan udah dikomersilkan, ya kan? Ya berarti ketika mereka keluar dari situ bagaimana menghasilkan fulus sebanyak-banyaknya kan? Iya. Jadi ada dua gagasan tentang sekolah itu ya. Jadi yang pertama adalah orang percaya dengan sekolah dia akan memperbaiki nasibnya. Betul. Itu dalam sosiologi disebutnya mobilitas sosial vertikal naik. Jadi dengan dia Mobilitas sekolah vertikal. maka nasibnya Bisa lebih baik merubah daripada nasib. orang tuanya kira-kira gitu. Ini. Tapi ada teori yang kedua menurut Michael Apple dari Amerika. Dia mengatakan bahwa sekolah itu dipakai Apple bukan yang handphone. kebetulan namanya Apple, Michael Apple. Apple Grow. Menurut Michael Apple itu justru sekolah itu adalah upaya kelas dominan untuk mempertahankan posisinya. Jadi misalnya begini, semua orang boleh sekolah zaman Orde Baru. Betul. Sampai ada kebijakan SD Impres. Semua orang boleh sekolah. Enggak cuma SD, pasar juga ada impres. Pasar dia ada di Impres, iya bener-bener Pasar lupa. Impres. Apa aja yang di Impres ya banyak kan? Pasar SD termasuk gitu kan. Di zaman Orde Baru semua orang boleh sekolah. Harusnya ada peningkatan nasib ya. Iya. Nah setelah semua orang bisa sekolah, dalam teori yang satunya lagi Michael Apple, kelas dominan ini akan berusaha supaya hanya dia aja yang dapat. Akhirnya Orang sekolah lain nggak itu boleh, gitu. secara tidak langsung kualitasnya turun. Sedangkan yang bagus itu kalau harus bayar lebih lagi. Iya, Mahal. iya. Pasti ada upaya seperti itu gitu. Jadi kualitas sekolah itu kan ukurannya standarnya itu pokoknya kalau uang pangkalnya itu seharga misalnya Avanza gitu, pokoknya berkualitas. Jadi stigma yang ada tuh kayak gitu tuh. Iya betul. Harusnya kan Pasti semua kayaknya sama aja. Nah itu tadi, jadi kata kuncinya tadi kata Mas Iman kayak tadi, ini pendidikan dikomersilkan. Jadi orang itu mereka sekolah itu untuk menaikkan taraf hidup tujuannya itu. harusnya. Nah kalau dari konsep Islam sendiri pendidikan gimana Ki? Ini ya, kalau itu sebenarnya keresahan itu sudah ditulis lama oleh Burhanuddin Az-Zarnuji itu. Oh iya, Ta'lim Ta'lim pengarang Walib Ta'lim Ta'lim. Iya, kira-kira abad Itu kitab 12-13 standar ya. di pesantren. Di pesantren. Jadi kata Az-Zarnuji itu kan begini. Setelah falamma ra'aitu katsirum min tulabil ilmi. Itu betapa banyak orang yang menuntut ilmu. Yajiduna ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Tapi wala yasiluna ila tidak mencapai kepada manfaatihi. Jadi tidak mendapatkan manfaat dan samaratihi juga tidak dapat buahnya. Buahnya ilmu itu jauh sebelumnya. Itu apa sebabnya? Kenapa dia nggak bisa Nah, dapat? salah satunya kan aspeknya itu 3. Jadi kalau mau melihat pendidikan, satu lihat gurunya, kedua lihat orang tuanya, ketiga lihat muridnya. Kan masing-masing. Pertama Gurunya nih, misalnya. Di zaman dulu, guru itu betul-betul tanpa pamrih. Di pesantren itu tanpa pamrih loh. Sekarang Betul. jauh lebih banyak guru mikirin administrasi laporan, Ribet urusan sertifikasi. administrasi. Dan itu resiko loh. Iya. Secara aspek, karena kan dulu itu pesantren itu membentuk karakter santri itu luar biasa. Iya. Maka di Ta'lim Ta'lim disebutnya tulabul ilmi, penuntut ilmu. Sedangkan di bahasa kita dalam bahasa pendidikan nasional itu kan tujuan pendidikan nasional itu peserta didik, Pak. Peserta didik. Nah, Jadi bukan penuntut ilmu. Iya, Apa bedanya itu? kalau penuntut ilmu itu kan punya giro, dia Punya giro, seperti apapun dia akan mencari.
Mencari, jadi ilmu itu dicari. Jadi Tapi kalau ini kan dibentuk, peserta didik itu dibentuk. Dan dari aspek itu sudah bermasalah sebenarnya. Nah, ketika gurunya bermasalah, jadi misalnya guru itu di zaman dulu itu, yang para ulama itu mendoakan santrinya, mendoakan muridnya. Dan sekarang kan cukup di transfer of knowledge. Terus kemudian disesuaikan dengan waktu pencapaian pembelajaran. Pencapaian belajaran itu bukan CP dalam arti output ya. Itu dalam arti cukupnya, gugurnya kewajiban. Yang penting ngajar, terima gaji, materinya ada sampai materinya sudah tersampaikan, ini cuma transfer dari aspek guru. Makanya saya dulu kalau di pondok itu, Kiai, saya mohon doanya Kiai. Oh, nggak usah diminta nak, asal kamu tengah malam bangun, bilang amin, doaku udah sampai kepadamu. Ini satu aspek ya dari aspek guru. Jadi guru itu betapa pentingnya dan tanpa pamrih guru itu. Ikhlas, betul. Ikhlas. Kita mengingat kayak di pesantren gitu, Kiai. Pesantren salaf itu ya. Jadi kiai, guru gitu, itu sebagai sentral daripada pendidikan di situ. Artinya apa? Santri itu tidak cuma transfer knowledge di situ, tidak cuma transfer pengetahuan, tidak cuma taklim. Tidak cuma taklim gitu kan. Mengajarkan, ada proses belajar mengajar, tapi juga ada tadrib, ada tarbiyah. Ada tarbiyah, maksudnya tarbiyah, ada tarbiyah. Jadi tarbiyah itu artinya merawat, artinya kan. Kalau dalam bahasa itu ada namanya bimbingan. Bimbingan itu harus berangkat dari masalah. Jadi kalau ada bimbingan skripsi misalnya, kalau mahasiswa datang ke dosen hanya ngobrol saja, ngomong aja, itu bukan bimbingan karena nggak ketemu masalahnya. Tapi kalau bawa paper, oh ini cara menulis ini salah, cara menulis ini. Nah, di pesantren juga begitu. Ketika seorang ulama, guru melihat muridnya wudhu salah, nah itu langsung dia ditegur dan diajarin di situ juga. Itu bimbingan. Jadi bimbingan itu satu harus ada masalah dulu, dua teknis sifatnya, tiga continuity, terus menerus. Besok salah dicoba lagi, besok salah dicoba lagi. Nah kalau guru-guru kayak saat ini nih gimana Kiai? Apa sudah memenuhi kriteria itu tadi? Artinya guru itu tidak cuma tugasnya tidak hanya sebagai transfer knowledge ya, tapi juga sebagai model. Uswatun hasanah lah gampangnya. Betul. Ini kalau sekarang ini gimana Ki? Kita sulit ketemu. Banyak guru yang ngeluh katanya gajinya murah segala macam. Bukan hanya ngeluh masalah bayar. Dosen juga sama ya, dosen juga sepertinya. Sama kan sama ya. Banyak mengejar. Ngomong emang gajinya berapa Ki? Kenapa? Jadi dosen gajinya berapa? Oh, itu kan tergantung angkatan. Boleh sebut tapi disensor kali ya. Jadi sekarang itu banyak hal yang satu, selain tidak ada suri tauladan itu tadi, yang paling menonjol itu tidak ada kepekaan terhadap kepada santri kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau dulu kan peka, guru itu ngelihat santri kalau salaman itu taruh di jidat, taruh di pipi, langsung saat itu ditegur, diingatkan langsung. Itu bimbingan. Bimbingan itu sama kayak pendampingan. Atau misalnya melihat murid yang bercanda berlebihan saat waktu sholat, dan setelah itu pasti ada bimbingan. Dan jadi, itu langsung. Memang bukan hukuman ya, bukan hukuman. Bimbingan. Kalau di pesantren itu kan seorang guru itu ya tidak hanya bertemu membimbing muridnya di kelas, tapi 24 jam 24 mereka mengawasi. 24 jam. Itulah mungkin kelebihan pesantren dengan institusi pendidikan yang lain. Ini satu aspek ya, dan satu aspek bahwa dari aspek gurunya saja memang berbeda dari niatnya. Makanya kan kata di dalam Ta'limut Ta'lim itu ada Burhanuddin Zarnuji. Bukan, Burhanuddin Sohibul Hidayah. Jadi dia buat syair tuh menarik itu kan. Katanya fasadun kabirun alimun. Jahilun. Bukan. Fasadun alimun fasadun kabirun. Bukan, fasadun kabirun alimun mutahatikun. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gitu kan. Jadi huma huma fitnatun lil alamina mau'idhatu. Jadi ini apa itu maksudnya?
Ya, yang pertama ada orang yang berilmu tapi dia tidak teratur hidupnya. Menyimpang. Jadi tidak kok apa yang dikatakan Jadi tidak sesuai. menggunakan ilmunya untuk tujuan-tujuan duniawi. Ya, salah satunya. Ya. Atau dia tidak punya keteraturan. Tidak istiqomah. Jadi bisa masuk kategori kaburo maktanin Ulama su, iya. termasuk itu. Iya. Atau ada orang bodoh yang ngawur. Jadi dia tidak ngerti, kan banyak sekarang di YouTube, di TikTok gitu kan. Orang bodoh berfatwa. Nggak pernah di pesantren, Betul. nggak pernah di mendalami agama, tahu-tahu berfatwa. Itu ngawur jadinya. Maka kata Burhanuddin, keduanya itu fitnatun lil alamina mau'idhah. Jadi itu termasuk fitnah besar bagi alam. Nah, karena itu katanya kedua-duanya kalau umat Islam ini mengambil rujukan kepada keduanya, dijadikan fidiniha, dijadikan ini rusak. Dan itu adalah fitnah. Jadi apa ya? Jadi kalau konsep pendidikan dalam Islam itu lebih pada bukan tujuan duniawi itu tadi. Bukan. Tapi lebih pada mempersiapkan generasi, perbaikan akhlak. Nah, tapi sudah didudukkan dulu bahwa santri itu punya mindset tulabul ilmi, menuntut. Jadi namanya menuntut tuh kalau kita kan peserta didik. Cuma sekedar menerima pengetahuan menerima. Nah, gitu Mas Iman. Sebenarnya apa sih yang harus dibenahi dari pendidikan kita ini? Apa regulasinya bagaimana? Kayak gini, ganti menteri itu biasanya kan ganti kurikulum. Ini kurikulum merdeka. Besok kurikulum pasca merdeka, apalagi kurikulum dulu namanya Kurtilas, kurikulum 2013. Terus 2013 revisi. Terus KTSP. Kalau saya pusing. KBK ada lagi. kurikulum 94. Kalau saya juga kepala sekolah, Pak. Jadi yang mendasar yang pertama adalah soal yang sangat sistemik ya, bahwa kebijakan minimal 5 tahun terakhir ya, kita tuh tidak punya grand design. Kalau zaman Orde Baru tuh apa? GBHN ya? GBHN. Di bidang pendidikan tuh nggak ada. Dan waktu itu efisiensi ya. Jadi buku dari kakak kelas bisa turun ke adik kelas itu ya. Iya. Dan sekarang baru semua terus. Setiap saat baru. Iya. Nah, karena tidak punya grand design sempat dibuat sebetulnya tahun 2020. Cuman kemudian ditarik kembali setelah diprotes. Jadi grand design tata kelola pendidikan Indonesia dari 2020 sampai 2035 dibuat, saya baca semua, tapi tidak ada kata agama. Dari berlembar-lembar kata agama nggak ada. Akhirnya sempat ditolak, akhirnya ditarik kembali. Jadi pernah dibuat grand design, tapi grand design-nya keliru. Yang kedua, di era Pak Nadiem itu tahun 2022 mengajukan RUU Sisdiknas. Oh iya. Sama juga kata madrasah nggak ada. Padahal madrasah sama sekolah kan kayak pinang dibagi dua ya. Mesti ada lah gitu kayak. Kalau nggak sekolah madrasah kira-kira. Itu nggak hadir. Kayak kedebong dibagi dua gitu. Iya. Masa nggak ada sih gitu. Jadi memang dari awal nggak ada nomenklatur madrasah. Iya. Pikiran grand design tentang pendidikan kita memang sudah tidak ada gitu. Terus yang kedua juga mengenai guru tadi ya. Sekarang saya juga guru gitu kan. Saya bela dikit. Ya. Jadi banyak yang tidak tahu kondisi guru hari ini. Jadi kalau saya bikin kasta, itu yang paling tinggi namanya guru ekspatriat, guru luar negeri. Dibayarnya pakai dolar. Yang kedua guru sekolah internasional. Ada guru PNS tapi PNS ibu kota. Ada PNS daerah. Guru P3K, guru honorer yang macam-macam lagi. Nah, yang masalah itu yang di bawah, yang basic income-nya boro-boro kemarin dari Dompet Duafa baru merilis gajinya itu rata-rata antara 500 sampai 1,5 juta. Perbedaannya apa dengan tadi pesantren? Di era pesantren ketika dia jadi ustadz, itu dunia itu kan ada perubahan zaman ya. Itu segalanya masih gratis, ada kelapa, ada sawah. Makin ke sini hal-hal gratis itu makin tidak ada sehingga hanya dari uang saja kehidupannya. Nah makanya kemudian guru sekarang ngejar materi karena basic income-nya. Kalau dulu kan orang abis ngajar di pondok mungkin bisa nyawah, tetap makan dia. Kalau sekarang nggak bisa, makannya dari uang itu. Makanya bahkan dulu penting. Kalau kiai-kiai dulu itu kalau kiainya ke kebun gitu kan, ke sawah itu muridnya ikut bawa kitab. Nah, iya. Gitu. Artinya kan makan tetap makan. Mau tidak mengandalkan dari ngajar, basic income-nya tetap ada. Nah harusnya kebijakan nasional kita tuh ada upah minimum guru. Jadi dia mau
tidak perlu lagi ngambil tambahan, dia mikirin uang karena sudah ada basic. Oh kalau Tapi UMR, apakah ini kan kayak oke lah kalau untuk sekolah negeri ya, tapi kalau untuk sekolah swasta kan kemampuannya beda-beda. Tapi Nah. enggak, kalau misalnya ditetapkan upah minimum guru kayak UMR gitu ya. Jadi kan kemampuan sekolah-sekolah swasta ini kan beda-beda. nah itulah peran pemerintah karena ada skema begini. Jadi misalkan ada yayasan menengah bawah, Iya. cuman cukup bayar gaji guru 500.000 untuk memenuhi standar misalnya Jawa Tengah 2 juta, maka 1,5 juta itu dari pemerintah, nggak usah nunggu sertifikasi dulu. Kan dana bos kan udah ada. Udah ada dana bos. Berapa dana bos? Nggak Ya, dana bisa, nggak bos. boleh semuanya. Nggak boleh semuanya. Dana bos Dana bos itu Iya, nggak boleh buat boleh gaji semua. guru. Dan itu Tapi belum termasuk mencukupi. gaji guru itu sudah di cover dari dana bos itu. Tapi nggak cukup. Nggak cukup. Jadi Untuk standar hidup iya, nggak cukup. paling mampu. Saya pernah nanganin sekolah juga. Lima- Kalau lima- tadi misalnya usulannya Mas Iman ini harus ada UMG, upah minimum guru kan? Iya, karena itu kata Pak Prabowo, maaf. Oh Prabowo yang ngomong? Iya, karena itu ide yang bagus. Upah minimum, Pak Prabowo, tolong diingat janjinya ya. upah minimum guru non ASN. Oh non ASN. Iya, berarti kan buat itu yang ini kan. Sekolah swasta kan? Betul. Itu Iya. nanti ditekankan, tapi pemerintah harus ikut Kan bantu. banyak sekolah-sekolah swasta yang kolaps. Mm-mm. Ya, itu gara-gara ya salah satu poster besar itu kan gaji guru. Betul. Ya kan. Sementara untuk dana bos ini ya kalau mengikuti sesuai dengan aturan tuh nggak mencukupi. Nggak gitu. mencukupi. Nggak mencukupi Memang kalau nggak kita sesuai dengan regulasi dari Kemendikbud gitu ya penggunaan dana bos itu. Apa itu idenya tuh 50%. Sebetulnya ada contoh bagus. Di DKI Jakarta itu tidak menggunakan dana bos langsung ke rekening guru-gurunya. Itu KJP. Bukan. Dana hibah pendidikan dari Pemda. Oh, ada Pak, tapi beda-beda setiap Pemda. Ya, saya, Iya kan? saya kan lagi ngomongin DKI kan. Iya, DKI. maksudnya itu bisa jadi contoh Itu bagus yang- sebetulnya. Yang tidak ini karena DKI memang mampu. Iya kan, APBN kita ngambil contoh yang APBN bagus kan. Jadi artinya dana bos nggak ke cawe-cawe, tetap untuk fasilitas dan juga gaji guru. Ya untuk kasus DKI gitu ya, DKI itu kan ada KJP, ada dana hibah pendidikan, dana hibah pendidikan nggak semua bisa ngakses itu. Iya, Ya iya. kan? Kalau KJP itu bisa semuanya. Cuman lagi-lagi kan banyak masalah juga. Ya, banyak Iya. masalah. Kayak kemarin tuh ada kebocoran itu. Jadi di sistem itu ada kesalahan sistem, ternyata orang tua bisa ngambil sendiri gitu. Yang mestinya kan sudah dimatikan itu, bisa dikunci 170.000 untuk ke sekolah itu udah mati di situ. Ternyata kemarin kebobolan itu. Ya itu juga masalah pendidikan kita hari ini kan kebanyakan aplikasi ya. Itu problem juga, controllingnya tidak ada. Kemarin tuh, bukan kemarin ya, baru-baru ini Pak Jokowi komplain kan, beberapa kementerian tuh aplikasinya kebanyakan. Dan di Kemdikbud itu sekarang guru-guru tuh nggak fokus ngajar karena ya tadi beban administrasinya Udah lebih besar kebanyakan daripada pikiran jam ya. ngajarnya, iya. Jadi gajinya sebulan 500.000, ya udah Tapi kepikiran bebannya bayar banyak. kontrakan, bayar arisan bini, dan yang lain-lain gitu. Emang ya menyedihkan lah ya, untuk jadi guru itu. Iya. Tapi yang kedua itu Gus, ini terkait dengan orang tua. Ya, gitu. 1 minute. Kenapa pendidikan itu tidak berdampak baik hasilnya? Ya. Tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan buahnya. Hmm. Salah satu perbedaan orang tua dulu dengan sekarang. Kalau orang tua dulu Kalau orang tua dulu, sekarang udah tua berarti. Ya? jadi cara dia itu memasrahkan anaknya kepada seorang guru itu kayak ijab kabul. Kalau sekarang Kayak jual beli dong. kadang sekarang diikutkan temennya main ke sekolah, main ngaji. Itu satu ya. Yang kedua, orang tua dulu itu punya trust yang tinggi loh kepada guru. Ah. Nah sekarang cubit tuh anak 15 menit kemudian udah laporan polisi ada. Loh. KPAI juga. Iya. Itu ya makanya kan lagi-lagi Nah tadi. ini kaitannya antara ilmu itu bisa diperoleh kan salah satu poinnya kan barokah itu. Iya. Salah satu poin yang lain mesti ada ketawaduan Iya. dari orang tua. Jadi kalau dulu anaknya nangis pulang dari pesantren, kenapa nangis? Diinin oleh guru atau kiai ditambah. Jadi ini aspek lain ya. Yang ketiga muridnya sendiri, dan niatnya. Nah makanya kan kalau dalam hadis Nabi itu kam min amalin yatasawwaru bi surati Iya, amalid dunya. Summa yasiru min amalil akhirah bi husnil niyati. Perbuatan dunia itu bisa menjadi perbuatan akhirat kalau bagus niatnya. Nah, murid sekarang itu dengan dulu. Kalau dulu kan mestinya ada rasa syukur, kita bersyukur.
menuntut ilmu karena diberikan nikmat akal dan sehat badan, gitu kan. Kalau sekarang kan ada keinginan untuk terkenal, mendapat penghargaan dari orang. Bahkan orang ikut lomba qiraah. Targetnya apa? Pengen naik haji, pengen umroh. Sebenarnya kan ini ada kesalahan niat. Ya, jadi kesalahan niat nih Kiai. Jadi kalau saya bisa simpulkan itu tadi al ilmu nurun, bayaran naik. Demikian podcast kita. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Ya, terima kasih Dr. Jufri Halim, terima kasih Mas Iman, sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.